Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana, sudah siap-siap untuk berbuka puasa? Bagi yang puasa Senin Kemis. Kan seperti Agita itu kan kelihatan wajah orang yang berpuasa begitu loh. Jadi dia pasti siap-siap berbuka. Berpuasa menahan godaan, Pak. Oke, hari ini kita sebetulnya tidak ada perkuliahan, tetapi karena ada permohonan. Tidak ada perkuliahan itu karena kemarin kan kita sudah masuk ke webinar ya. Menurut saya diwakili webinar, tapi karena ada permohonan untuk ya bagaimana submit jurnal, maka kita buka. Gak apa-apa, saya pikir itu adalah hal yang baik saja, tapi saya tidak ingin membebani saudara semuanya. Karena kemarin sudah webinar, sekarang suruh masuk kuliah lagi, itu kan saya tidak ingin saudara jadikan gunjingan, oh Pak Agus nih kok kuliah terus. Oke ya, kita belajar bersama saja 15 menit atau maksimal 30 menit. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Atau apa yang Anda inginkan pada forum sore ini? Membahas tata cara untuk upload ke jurnal, Pak. Oke, membahas tata cara upload ke jurnal. Sudah tahu jurnal yang mau dituju? Belum, Pak. Kalau belum, kalau Venda belum, hanya Venda aja yang belum, lainnya sudah tahu jurnal yang mau dituju? Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Karena kalau tidak ada tujuan jurnal yang dituju, maka ya sia-sia. Seperti saudara mau punya mobil, punya bahan bakar, tetapi tidak mau ada yang dituju, akhirnya ya tidak pernah nyampe ke tujuan. Kalau sudah pasti, oh saya mau ke Surabaya, oh sudah ada gambaran. Oh saya mau ke Jakarta, sudah ada gambaran. Tapi kalau saudara tidak ada tujuan, jurnal mana yang dituju, maka ya tidak akan pernah selesai. Maka pada kesempatan ini, saudara, kita pertama mencari jurnal tentang sosiologi hukum. Bagaimana caranya? Ayo, siapa yang Bapak itu menghadap laptop siapa? Yang menghadap laptop, bukan handphone. Saya, Pak. Oke, kita belajar dari Veda. Veda silahkan menampilkan di present now. Jadi nanti kita akan memperhatikan di present now semuanya ya, terkait dengan proses mulai dari awal. Google-nya atau search-nya ditampilkan di present now. Jadi kita akan mencari mulai dari titik nol. Intinya sekarang kita akan mencari jurnal yang akan dituju. Silakan. Intinya kalau bisa adalah mencari jurnal yang bersinta 5, 4, 6. Seandainya bisa, malahan Sinta 3 atau Sinta 2. Tidak boleh yang belum bersinta. Karena kita belajar untuk menjadi orang kampus yang mempunyai pengakuan dari negara karena tulisan kita. Silakan, Veda. Ya, sudah kelihatan belum, Pak? Belum. Oh, belum. Ini sudah saya share screen, Pak. Cuma mungkin kendala sinyal, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, sabar. Ya, begitulah caranya. Nanti yang kedua juga siap-siap ya. Jadi sudah Venda, nanti ada yang lain. Supaya kita belajar bersama-sama untuk mencari jurnal yang dituju, bahkan sampai submit.
Kalau bahkan sudah mempunyai manuskrip paper yang siap, maka oke. Oke, sekarang ini sudah ditampilkan oleh Venda. Sekarang coba dicari yang shot atau apa itu. Kok di stop screen? Yang tadi Venda? Ya, sebentar, Pak. Sudah betul tadi? Iya, Pak. Tadi ada itu lambat, Pak. Oke. Nanti kalau sudah muncul itu ya, Pak. Oke. Bilang, Pak. Ya, saya lapor nanti ke Venda. Jadi, Ampun, Pak. belum. Sambil menunggu Venda menampilkan present now-nya atau halamannya, teman-teman mencari jurnal yang bersinta. Belum, Venda? Iya, Pak. Nanti semuanya pasti akan juga melakukan hal yang sama. Jadi, sosiologi hukum ini adalah salah satu materi, tema di jurnal. Bukan ilmu hukum murni. Dan bukan sosiologi murni. Tapi sosiologi hukum. Atau bisa juga nanti masuk ke jurnal-jurnal yang menggunakan perspektif sosiologi. Ampun, kelihatan, Pak. Belum, Venda? Mungkin data ya, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang pakai laptop gitu, Pak. Tadi ini kayaknya di sini tuh sayangnya presentasi sudah mulai, tapi di Bapak belum muncul. Oh. Apunten, Pak. Kesulitannya apa, Venda, tadi? Sinyal, Pak. Oh, sinyal. Oke. Ada yang lain yang pegang laptop, teman-teman? Femi pakai laptop ini? Enggak, Pak. Saya pakai handphone. Siapa yang pakai laptop? Ini yang kelihatannya memang banyak handphone ini. Oke, Venda bisa tampil ini? Sekarang tampil ya, Pak? Iya. Hatilah. Tapi yang tampil fotonya Venda. Bukan Search atau bukan Google. Oh iya, Pak. Oke, silahkan. Benar ya, Pak. Coba Venda dicari yang menampilkan yang itu tadi tempat pencarian. Oh, Venda pakai 2 ya? Iya, Pak. Saya mau lihat sudah muncul atau belum gitu, Pak. Biar Pak, saya matikan dulu mikrofonnya. Oke. Ya, sudah. Coba langsung ke Google. Ya, Pak. Sudah muncul? Sudah muncul. Presentasinya sudah muncul. Tapi coba diarahkan kepada link-link yang ada di atas itu, Venda. Atau membuka link baru. Iya. Desktop baru ya, Pak? Iya, desktop baru. Ya, ya, sudah, Pak. Sudah kelihatan belum, Pak? Kok belum ya? Yang kelihatan masih wajah Venda yang pakai
ini belum dipindahkan ke yang baru. Coba keluar dulu, Benda. Iya, Pak. Oke. Sekarang kembali lagi present now. Coba teman-teman kalau ada yang lain siap laptop juga disiapkan, nanti kita belajar bareng untuk membukanya supaya tahu. Memang kelihatannya ini banyak yang pakai handphone deh ini. Bagaimana, Benda? Tiara, Nevi, Sinta Dewi, apakah ada siap laptop di rumah? Saya pakai HP, Pak. Enggak, maksudnya seandainya pakai laptop mungkin enggak? Ini Ferdi Gulam pakai laptop saya. Ferdi Gulam pakai laptop. Tapi pakai 2 akun sehingga suaranya ngang-nganging. Ferdi, Gultom, sambil Venda kalau memang duluan Venda nggak apa-apa. Mana yang lebih duluan menampilkan di layar ini? Saya coba dulu. Oke, silakan. Pak. Nanti kalau emang benar nggak bisa, biar teman saya Ferdi yang... Oke, Venda, silakan dicoba. Sudah kelihatan belum, Pak? Belum. Kesulitannya di apa itu kok nggak bisa tampil-tampil? Tidak tahu juga, Pak. Sebelum-sebelumnya masih bisa, Pak. Oh. Present now bawah kanan. Iya, Pak. Presentasi sekarang sudah saya tekan. Oke. Sebentar ya, Pak. Oke. Ferdi, boleh nyoba juga siapa yang duluan menampilkan? Present now terus pencet yang mana, Pak? Present now, selanjutnya suaramu, handphonenya dimatikan aja, Ferdi, supaya nggak bersuara. Oh, enggak. Present now kemudian menampilkan di apa itu? Itu kan ada beberapa yang kamu buka ya, atau ada apa itu Google lah, kamu buka Google.
Oke, ini Ferdi bisa. Nah, sekarang ditambah yang baru, Ferdi. Sebelah paling kanan itu, paling kanan atas ditambah satu, buka satu lagi. Tambah buka satu lagi. Ya, oke, sip, ini tulis ini. Nah, ini, dari sini kita belajar, saudara-saudara. Ini adalah kita mau mencari jurnal sosiologi hukum yang Sinta 5, 6, ataupun 4. Kalau Sinta 32 juga boleh, tapi kita belajar ke sana dulu yang belum begitu rumit untuk submitnya. Kita masuk ke Sinta Ristek Dikti Ristek Brin dulu. Sinta, ditulisnya Sinta. Sinta Dikti itu aja nggak apa-apa. Itu Sinta Ristek. Oke, nah ini klik ini, Sinta ini ya diklik ya. Halo semuanya memperhatikan Sinta ini. Kita klik tempat rumahnya jurnal seluruh Indonesia. Selanjutnya, halo ke atas dulu Mas. Ke atas dulu. Dimentokkan ke atasnya, oke. Itu ada source. Yang di tengah, ini Mas, sampingnya registrasi ada source. Nah, di bawahnya ada jurnal, klik jurnal. Oke, inilah tempat rumahnya jurnal se-Indonesia. Jadi jurnal-jurnal yang terakreditasi mulai Sinta 1, S1, S2, S3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, ada di sini semuanya. Jumlah jurnal yang terakreditasi seluruhnya ada 5.148. Ini kan? 5.148. Maka setiap jurnal itu sangat beragam jumlah artikelnya. Contoh JSM sampai saat ini itu ada berapa? 60-an artikel. Jadi kalau misalkan JSM itu masih umur 4 tahun, kalau umur 10 tahun lebih banyak lagi artikelnya. Ini jumlahnya 5.148. Seperti kalau di kampus kita ada metafora, ada paradigma, itu belum masuk sini karena mereka belum bersinta. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum masih 2 yang masuk sini. Jurnal kita, The Journal of Society and Media, dan jurnalnya administrasi CPSI, AN. Coba kita lihat di Sinta 3, Mas. Coba klik Sinta 3 itu, S3. S3 yang kuning atas. Oke, klik. Ketika nulis The Journal of Society and Media, maka akan muncul. Tulis The Journal of Society and Media. Di tempat search. Mengapa saya meminta untuk menulis ke Sinta 3? Karena kita sebetulnya sudah Sinta 2, tetapi belum dipindahkan oleh teman-teman BRIN. Mungkin 1 bulan lagi pindah ke Sinta 2, tetapi kita sudah Sinta 2. Tapi kita tempatnya masih rumah lama. The Journal of Society and Media diklik. Tulisannya kurang lengkap, harus persis sama. Society and Media. Oke, klik. Nah, ini kan kita masuk di sini. Nah, yang kita cari bukan ini, tetapi yang kita cari adalah Sinta 4. Klik Sinta 4, Mas. Kita mencari jurnal, nama-nama jurnal. Sinta 4 atau Sinta 5? Yang mudah bagi saudara. Oke, taruhlah Sinta 5, 4 ya. Coba Mas Yardi sambil dibacakan, apakah ada jurnal hukum di situ? Itu sebentar. Sebelumnya,
Tampilkan itu tadi, Mas. Jangan di yang ini. Yang itu tadi. Yang Sinta. Tampilkan yang Sinta. Ini kan yang tampil wajahnya teman-teman. Ah, yang ini lah. Oke. Jumlah Sinta 4 itu jumlahnya coba ke bawah, Mas. Ke bawah. Ke bawah. Ini ada berapa jumlahnya, Mas? 1693. 1693, Pak. Jadi ada 1693 jurnal untuk Sinta 4. Jadi banyak. Tetapi yang berbicara sosiologi hukum mungkin hanya 2% atau 1%. Seandainya ngomong kita, ayo kita cari aja. Mulai dari yang pertama, Mas, nomor 1, coba yang atas itu. Tentang apa dia? Forum Ekonomi, Ah, Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. bukan, itu manajemen akuntansi. Oke, lanjut. Bawahnya. Journal of Administration and Education Management. Bukan, itu administrasi pendidikan, bukan. Ayo bawain terus. Memang harus bersabar, dari 1600-an itu mungkin hanya jurnal yang kita dapatkan hanya 100 paling. Terus? Jurnal Keluarga dan Bisnis. Bukan. Yang keempat, Tadbir. Kalau supaya teman-teman bisa membaca mudah, mungkin diperbesar juga nggak apa-apa, Mas Jardi. Oke. Supaya teman-teman bisa membaca lebih mudah. Oke. Lanjut. Selanjutnya bukan, Islamic Studies bukan. Yang kelima bahasa bukan. Yang keenam tentang law review. Apa itu? Sumatera Law. Caranya buka begitu, bukan begitu, Mas. Itu coba back lagi, back. Oke. Selanjutnya di copy atau dibuka yang baru tentang Sumatera Law Review, apa itu review ini. Di copy di sebelah kanannya, dibuka link sebelah kanannya. Yang benar cara bukanya itu di copy judulnya, ditempatkan di shot atau Google, baru kemudian akan mendapatkan, Mas. Kalau begini, teman-teman kesulitan mengakses. Coba buka link baru, buka apa itu jendela baru, lah oke. Di judulnya bukan itu, Mas, judulnya jurnal, bukan cintanya. Judulnya jurnal. Yang Sumatera Law Review ini, Pak. Sumatera Law Review, kemudian ditambahi lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah itu.
Dibuka. Ini adalah salah satu jurnal, ini tentang hukum. Coba nanti dilihat skopnya, apakah dia bisa menerima tentang sosiologi hukum. Kalau bisa, maka ya dibuka dengan baik, maksudnya registrasi, kemudian submit jurnal. Kita di sini atau masih mencari yang lain? Mas Ardi, di sini atau mencari yang lain untuk? Pak. Oke, taruhlah ini aja loh gitu. Kita sekarang akan sebelum submit kita registrasi dulu. Registrasi itu kita membuat akun di sini. Caranya itu ada tulisan register itu, klik register. Oke, silahkan menulis username, password, validasi, dan selanjutnya. Silahkan Mas Ferdi ditulis. Nanti semuanya melihat ini. Nanti saya upload ini kalau memang dibutuhkan. Supaya teman-teman bisa belajar. Bagaimana cara mencari jurnal. Sudah mendapatkan, selanjutnya bagaimana membuat akun. Sudah membuat akun, maka bagaimana submit ke jurnal. Bukan upload jurnal, tapi submit jurnal. Terus, sesudah password, repeat password, ditulis repeat passwordnya. Kemudian validasi, kode itu harus ditulis persis, besar kecilnya. Salutation bisa diisi, bisa tidak. Profesor, doktor, atau mister, atau dikosongin juga nggak apa-apa. First name, Ferdi. Middle, boleh ada, boleh tidak. Last name. Inisial. FG atau F apa. Gender, laki atau perempuan. Atau lainnya juga boleh. Ya, selanjutnya afiliasi Universitas Negeri Surabaya. Signature dikosongin nggak apa-apa, atau diisi juga boleh. Kemudian emailnya silahkan diisi. ORCID ID bisa diisi kalau ada sudah punya, tetapi kalau belum punya jangan diisi dulu. Kalau belum punya Scopus, kosongin dulu, kemudian nomor telepon. Selanjutnya fax dikosongin, mailing address, Jalan Ketintang, Surabaya. Jalan Ketintang, Gedung I7 ya, FIS Unesa, Surabaya. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Indonesia. Jalan Ketintang, Surabaya. Kalau dilengkapi juga sebetulnya Jalan Ketintang, Gedung I7,
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya, biostatement dikosongin juga nggak apa-apa. Bawah. Confirmation. Ini register, daftar sebagai apa? Reader, author. Author juga. Klik author. Kalau reviewer nggak usah, karena dirimu bukan reviewer. Hanya sebagai pembaca dan penulis. Oke, selanjutnya register, klik. Oh, ada kesalahan, itu ada catatan. Error terjadi ketika mengisi form. Yang merah-merah, yang tanda merah. Oh, mungkin password sama repeat password beda ini. Jadi harus sama. Oke, ke bawah lagi. Pokoknya kalau error begini, yang tanda merah harus diperbaiki. Ketika, oke, sudah. Oke, register lagi. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Oke, sudah berhasil. Jadi dengan ini, Mas Verdi sudah mempunyai akun di Sumatera Law Review. Ini nama jurnal, Sumatera Law Review. Sekarang, bagaimana kita submit? Atau sebelumnya, ada pertanyaan? Intinya sekarang Mas Verdi sudah menjadi pembaca dan penulis di sini, tinggal submit artikel. Ada pertanyaan teman-teman? Di-save aja Mas, di-save aja Mas. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada maka kita akan submit jurnal. Submit jurnal, di situ ada new submission. Nah, oke, tengah itu kanan. Nah, oke, klik new submission. Diklik. Selanjutnya ada 5 tahapan. Ya. Ada step 1 tentang, ini ada step 1 start, 2 upload, ketiga tentang memasukkan metadata, keempat upload supplementary, menambahkan tambahan, keenam confirmation. Yang pertama kita melakukan step 1 starting the submission, awal dari pendaftaran atau awal dari submission. Submission itu ya submit, ya bukan upload. Kalau upload kan hanya upload itu ya. Ini submission kan proses membutuhkan waktu. Jadi definisi submission itu upload yang bertanggung jawab. Upload yang dia harus mengisi berbagai hal yang harus diisi. Sekarang ke bawah Mas Verdi, selanjutnya memilih language-nya, English atau Indonesia sama saja. Hanya pengantar kan. Selanjutnya submission checklist. Tuwaga Padma 6 ini harus di checklist semuanya, diklik semuanya. Intinya ngeklik itu ya harus paham. Karena kalau tidak paham, maka aku tidak melakukan apa-apa. Ketika sudah checklist ini berarti saudara setuju dengan aturan yang ada. Pertama, the submission has not been previously publisher. Pertama adalah submission ini menandakan bahwa tulisan belum pernah dipublish di tempat lain. Ya, jadi kalau sudah dipublish nggak boleh. Yang kedua, submission fail in operate Microsoft Office, RTF, dan selanjutnya. Cara submission itu harus menggunakan berbentuk Office, Open Office, yang Microsoft Word, atau RTF. Intinya supaya tidak silik ginci hurufnya. Ketiga, well available URL, the reference harus mempunyai referensi. Keempat,
single spasi tunggal. Teman-teman spasinya tunggal ya? Ini di judul. Nanti sampai set aja. Kemudian yang kelima, the text apa ini? Harus ada bibliografinya, referensinya. Oke. Dan 6, if submitting to peer review. Oke, ini adalah akan mengikuti proses review. Jadi bersedia untuk direview, ketika diperintah untuk mereview juga siap. Oke, klik semuanya. Karena kalau tidak diklik semuanya, nggak mungkin bisa submit. Ayo, yang 2 Mas Ferdi. Diklik yang 2 terakhir itu. Oke. Selanjutnya, apakah ada komen atau tidak komentarnya? Kalau komen, Bapak Ibu editor, saya mau submit, semoga diterima, misalkan begitu. Kami tunggu segera. Kami tunggu proses reviewnya. Itu aja, diberi komentar aja. Diisi tulisan lain juga boleh. Kalau Agita biasanya menulis, nggak tahu, Agita itu agak romantis biasanya tulisannya. Oke. Atau salam Bapak Ibu editor, misalkan begitu. Salam Bapak Ibu editor, saya mengirim paper ini, semoga segera direview dan bisa diterbitkan. Terima kasih atas kerjasamanya, gitu aja. Bahasanya teman-teman bisa menggunakan bahasa masing-masing, tidak paten. Selanjutnya, masih menulis ya. Ini kita submit kan, Pak? Iya. Bukan upload ya, submit kita. Jadi, satu step akan selesai ketika paling bawah save and continue itu dilakukan. Nanti sesudah ini kalau memang ada yang lain, boleh untuk membuka laptopnya. Untuk praktek. Tapi kalau Pak sudah cukup, ya saya juga ikut aja, nggak apa-apa. Toh, yang penting saudara-saudara sudah paham. Oke, save and continue. Klik save and continue. Oke, sudah. Sekarang langkah kedua, itu ada aturannya. Intinya kita mengupload kalau ini. Upload itu adalah salah satu dari submit. Jadi upload itu salah satu kegiatan dari 5 tahapan submit, yaitu tahap yang kedua. Silakan diupload papermu. Ini cara mengupload. Oh iya, Mas Ferdi, mahasiswa semuanya, saya sebagai teman diskusi saudara, tolong dijadikan sebagai penulis kedua ya. Jadi, sebagai kontribusi. Maksudnya tetap juga berkontribusi dalam proses tulisan ini. Mungkin lebih baik dibuka dulu filenya, Mas. Sehingga nanti uploadnya sudah benar.
Oke. Paling atas. Yaitu Ferdi Gultom, terus kemudian yang ke kanannya ada Agus Mahfud Fauzi. Saya tuh lupa tulisannya namanya apa. Wah, Agus MACH FUD. Nggak apa-apa, dosanya dilupakan nggak apa-apa, tapi yang penting si dia tidak dilupakan. Mahfud MACH FUD. MACH. Ya, FUD Mahfud. UD. Oke, terus Fauzi, ya, Fauzi biasa. Oke, sudah betul begitu. Diberi sebagai penulis kedua, ada tanda apa itu 2 itu ya. Oke. Oke. Disimpan. Oke. Sekarang langsung ke tadi, ke tempat tadi. Choose file. Oke, selanjutnya upload. Klik upload. Coba dilihat, perhatikan kalau upload berhasil maka dia bergeser. Oke, itu sudah uploadnya sudah berhasil. Selanjutnya save and continue. Oke. Selanjutnya kita langkah ketiga, menulis metadata. Itu pertama Ferdi Gultom, sudah betul. Afiliasinya Universitas Negeri Surabaya. Oke. Oke. Terus add author. Klik add author. Silahkan tulis nama saya. Agus. agusmfauzi@unesa.ac.id. Gimana Pak? Agus? Agus M. Fauzi.ac.id. M-nya kecil apa besar Pak? Kecil semuanya sebetulnya.
Terus ORCID ID. Kalau pengen tahu ORCID ID, Google Scholar, Scopus, dan lain-lainnya, teman-teman bisa melihat di coba buka JSM, Mas. Klik sebelah kanan JSM, Mas. Buka link baru. Oke, JSM Unesa. JSM Unesa agak berat karena dia aksesorisnya banyak. Diklik itu, Mas, editorial board, Mas. Kanan atas hitam itu. Kanannya sampean. Editorial board. Bukan author, editorial paling atas. Oke, klik. Di situ ada Agus Mahfud Fauzi, sampean klik. Agus Mahfud Fauzi nih. Kalau pengen tahu identitas saya, itu ada ORCID ID, Google Scholar, diklik dari situ semuanya. Pertama ORCID ID itu, ORCID ID. Nanti teman-teman pastikan menulis juga. Memang agak pelan karena tergantung pada jaringan juga. Itu sudah muncul, Mas, ORCID ID paling atas itu, Mas, di copy. Oke. Atau yang lebih betul yang bawahnya hijau itu, Mas. Gitu. Di copy. Semuanya, Mas. Coba. Oke. Oke, Google Scholar dilihat dari tadi juga. Dari tadi, tempat tadi. Buka lagi. Agus M. Fauzi atau back. Oke, ada Google Scholar. Itu. Atas tuh, Mas, link atas. Link atas. Ya, itu. Semua, Pak? Ya, Sama semuanya. Oke. Afiliasi Universitas Negeri Surabaya. yang ORCID tadi, betul, Pak? Coba nanti kalau dia salah maka kita akan disuruh ngulangi. Country Indonesia. Tulis I itu aja. Oke, udah. Biostatement ditulis aja. Apa namanya? Atau tidak ditulis juga nggak apa-apa. Nggak usah ditulis, Mas. Nggak apa-apa. Oke, langsung ke bawah. Title abstrak. Judulnya di copy paste di situ. Buka, filemu dibuka.
Karena mengapa perlu dibuka? Karena nanti akan ngopi paste judul, abstrak, keyword, sama referensi. Oke, sekarang pertama judul. Di copy paste. Oke, selanjutnya abstraknya di copy paste. Yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Yang kedua-duanya nggak apa-apa, tetapi malah lebih baik bahasa Inggrisnya. Atau ini jurnal bahasa Indonesia ya? Kedua-duanya aja mas, di copy paste kedua-duanya mas. Oke, bawah keyword di copy paste. Nanti teman-teman juga mengikuti ini modelnya. Keyword copy paste. Kok dari situ kopinya? Oh, master ya. Kopinya dari Word-nya ya, dari file ya. Sudah betul? Sudah, Pak. Oke. Yang Sekarang, bahasa Inggris kan, Pak? Yang keyword tadi. iya nggak apa-apa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Mengambil salah satu aja. Oke, selanjutnya ke bawah. Oh, masih ngopi. Oke. Selanjutnya referen. Referen di copy paste. Referen paling bawah. Oke. Semuanya. Oke. Di paste. Oke. Save and continue. Klik. Nah, ini ada yang salah mas ini. Apa komentarnya yang merah-merah? Oh, Google Scholar hanya nomornya mas yang ditampilkan. ORCID juga tadi kurang. ORCID ID. ORCID ID dulu. ORCID ID dulu. Nanti kalau teman-teman bisa ORCID ID tetap ditampilkan karena dia menjadi ciri orang yang mempunyai ORCID ID maka diperhatikan. Tapi kalau tidak sebetulnya juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk kelengkapan. Yang atas itu aja mas di copy mas, nggak apa-apa. Atau ini juga oke boleh. Sampai HTTP-nya ya, bukan angkanya saja. Tadi hanya angka ya? Iya, Pak. Oke. Kurang panjang. Kurang panjang. Google Scholar-nya.
Sebentar, Google Scholar tadi protesnya apa itu tadi? Mas, itu apa tulisannya? Please. Yang pas Google Scholar tadi loh, di atasnya. Yang bukan itu, yang situ. Yang di law review. Oke. Apa itu tulisannya? Please enter your Google Scholar account link to make. Jadi malah linknya, semuanya. Oke. Udah bawah terus, ke bawah. Nggak ada yang merah, terus. Nggak ada yang merah, terus. Terus. Oke. Referensinya kosong. Referensinya mas, kosong. Oke, save and continue. Save and continue. Oke. Apa ini? Oh, ORCID ID. Itu ada tulisan itu apa? Apa kesalahannya? Invalid. Itu mas, ORCID ID itu. Coba dilihat. Sebentar. ORCID ID can be assigned the ORCID you must HTTP ini. Contoh melihat tulisannya itu ya. HTTP tanpa S mas, S-nya hilangkan. S-nya, HTTP S-nya hilangkan. Oke. S-nya dihilangkan. Oke, sekarang sudah save and continue. Paling bawah, save and continue. Oke. Loh, masih belum selesai. Pada apa ini? ORCID ID. Sebentar. Kok masih ORCID ID aja? Bukan, tadi ORCID ID-nya itu mengikuti panduan tadi loh, mas. Yang merah coba, yang merah buka. Yang merah, coba samakan antara ini, HTTP:2, ini harus sama. Fer, iku nganu ORCID ID-ne nggone Pak Agus duduk ngonanmu. Sampai Google Scholar ya. Oh iya, di tempat saya, Fer. Tempatnya tadi loh, Fer. Di bawahnya. Bukan, oke, dirimu mengambil, itu di situ maksudnya. Itu cocokkan, Fer. Hurufnya HTTP S-nya ada atau tidak ini? Saya kurang begitu detail ini. S-nya ada enggak? Oke. Yang paling sering menjadi masalah S, sebab. Samakan garis miringnya. Kalau sudah sama, oke. Kalau nomornya jelas berbeda. Oke, save and continue.
Oke, sudah berhasil kan? Sekarang langkah keempat. Alhamdulillah, intinya pada langkah ketiga tadi yang paling sering bermasalah adalah ORCID ID. Tetapi kalau teman-teman tidak mau menuliskan ORCID ID juga nggak apa-apa. Misalkan milik saya juga tidak diberi ORCID ID juga nggak apa-apa. Tetapi orang itu akan lebih yakin ketika ada ORCID ID. Oh, ini agak beneran gitu loh. Oke, sekarang langkah keempat, uploading supplementary file. Ini kalau ada suplemen. Kalau tidak ada, ya lanjut aja. Suplemen itu contoh. Ada tabel-tabel di luar penelitian. Atau di luar artikel, apa itu paper. Atau ada lampiran-lampiran. Kalau tidak ada ya, save and continue, lanjut. Nggak ada, Pak. Lanjut aja, nggak apa-apa. Nggak penting, nggak wajib. Sekarang ini sudah tinggal satu langkah, tinggal klik finish submission maka selesai. Kalau dirasa sudah selesai, maka tinggal klik. Tapi kalau ada yang tertinggal, diperbaiki. Tapi kalau sudah oke, klik finish submission. Itu tulisan saya ada yang salah, Pak. Di apanya? Ya di tulisan yang di file atau di apa? Nggak apa-apa, Pak. Oke, finish submission ya, no. Oke, submission complete. Thank for you interest in publishing with Sumatra Law Review. Jadi submission sudah komplit. Terima kasih atas tertarik untuk mempublikasikan pada Sumatra Law Review. Coba dicek di email, apakah sudah terkirim notifikasinya. Ini jelas sudah selesai. Tinggal menunggu review dari reviewer jurnal. Atau menunggu keputusan editor, apakah dilanjut ke reviewer atau langsung ditolak. Kalau tidak cocok dengan scope, maka ditolak. Sekarang dicek kepada emailnya Ferdi. Apakah sudah dapat notifikasi? Sudah, Pak. Di HP saya sih. Belum Enggak. di layar. HP-mu kan yang tahu kamu sendiri, teman-teman kan perlu tahu. Ini kan kita belajar bersama-sama. Kita akan menunjukkan kepada teman-teman kalau sudah sukses maka akan dapat notifikasi di email. Tapi emailnya memang masih pelan, agak bersabar. Nah ini editornya Laurentius Airliman. Itu kemudian yang pertama ini adalah terkait dengan registrasi, notifikasi registrasi. Yang atas notifikasi terkait dengan suksesnya submission tadi. Ini registrasi ya? Submission acknowledgement. Intinya sudah berhasil dalam proses registrasi yang pertama, yang kedua submission-nya juga sudah berhasil. Begitu teman-teman, ini milik Ferdi sudah sebagai bisa menjadi contoh untuk submission. Ada pertanyaan? Saya Pak mau bertanya Pak. Silakan, Venda. Iya Pak. Ini kan contoh dari tempat jurnal yang mau kita submit. Ya. Nah, apakah teman-teman boleh sama tempat untuk submit jurnalnya? Ini kan Sumatra Law Review. Kita pakai di tempat yang sama, apakah boleh? Pastikan semuanya berbeda karena ribuan jumlahnya jurnal.
Jadi Gimana Pak, boleh ulangi lagi? pastikan semuanya berbeda. Karena jurnalnya kan banyak, tidak hanya satu. Cowok bukan hanya Ferdi, masih banyak cowok lainnya. Jadi kalau Ferdi sudah ada yang punya, maka cari yang lain. Siap Pak. Oke. Makasih Pak. Oke, sama-sama Venda. Jadi nanti teman-teman, ini nanti saya upload atau tidak di YouTube enaknya? Diupload, Pak. Oke, saya upload di YouTube. Diupload aja, Pak. Diupload di YouTube. Iya, Pak. Tugas teman-teman sampai hari Minggu itu adalah menuliskan jurnal yang dituju, nama jurnal sama linknya. Nomor absen di bawahnya memastikan bahwa jurnal itu adalah menerima tentang sosiologi hukum. Jadi misalkan nomor absen di atas itu ada namanya Ferdi. Nomor di bawahnya misalkan Femi. Femi kemudian menulis di bawahnya, sudah benar jurnalnya karena skupnya sudah memenuhi. Silahkan dilanjut. Nah, yang mengatakan lanjut atau tidak adalah nomor absen di bawahnya. Gitu ya. Kalau sesudah itu, sesudah upload, maka yang bersangkutan juga sudah disetujui oleh Femi. Femi sudah disetujui oleh Femi. Maka selanjutnya langsung upload hasilnya dilaporkan di YouTube itu tadi. Mbak Femi, saya sudah upload, buktinya ini. Nah, segitu. Buktinya itu tadi yang success complete tadi loh, submission complete. Begitu, teman-teman, ada yang pertanyaan lain? Halo. Hari Minggu keberatan atau tidak? Pak, saya ngumpulkan lagi nggak boleh tahu. Apa? Ngumpulkan lagi, maksudnya gimana? Submit lagi. Kalau sudah submit begini nggak boleh submit ke tempat lain. Oh gitu, Pak. Ya. Sampai ada keputusan diterima atau ditolak. Kalau ditolak baru submit ke tempat lain. Oh iya, Pak. Ya. Ya ini dilihat aja nanti. Pasti ada notifikasi. Pak, mau tanya. Ya. Tugas kita sampai Suaranya kok itu, Pak, sampai terputus, diterima. Femi. Kita jurnal. Femi, suaramu terputus. Halo, Pak. Ya. Ya. Nah. Itu, Pak. Tugas kita itu mensubmit atau sampai tahap diterima gitu, Pak? Ya, tugasnya sampai submit. Ketika ada perintah merevisi ya direvisi. Kalau ditolak ya disubmit ke jurnal lain. Kalau sebelum akhir semester sudah diterima, alhamdulillah. Kalau tidak ya dibiarkan sampai diterima. Intinya, kalau Ya, bisa Pak. itu semuanya diterima oleh jurnal. Tapi kalau sampai pertemuan ke-16, sampai US lah, saudara belum ada jawaban, ya dibiarin. Tetapi kalau diterima, pasti dapat A. Kalau diterima, maksudnya di publish, maka pasti dapat A. Diterima, meskipun belum publish, juga dapat A. Tapi kalau yang masih ditolak atau masih menunggu, itu berbeda nanti nilainya. Begitu Femi ya, paham ya? Iya, Pak, paham. Oke, Terima kasih, Pak Agus. sama-sama Fem. Ada pertanyaan lain? Permisi Pak, mau bertanya lagi. Oke, Venda.
Ya, ini terakhir submitnya kapan ya, Pak? Kalau tadi saya berharap besok hari Minggu. Tapi saya bertanya kepada teman-teman, teman-teman keberatan nggak hari Minggu? Sebenarnya keberatan, Pak. Keberatan, Pak. Kelihatan Pak, kalau bisa Soalnya mundur. begini, Pak. Kan kemarin kan terakhir hari Rabu kemarin ya, Pak. Kan Ah, terus kuliahnya diganti. Nah, kebanyakan tuh teman-teman masih belum selesai, Pak. Begitu. Jadi, mohon keringanannya, Pak. Insya Allah mungkin hari Rabu lah gitu, Pak. Bagaimana? padahal kalau hari Rabu yang kemarin tuh kuliah itu selesai ya malahan ya. Gara-gara webinar malah nggak selesai. Gimana, Pak? Minggu depan ya, Pak? Kalau saya usahakan besok Minggu lah. Karena Minggu sama Rabu itu sudah tidak ada kesempatan teman-teman belajar untuk sosiologi hukum. Biasanya kan kalau sudah mata kuliah yang lain berjalan kan sudah tidak ada kesempatan mengerjakan kan? Jadi Iya, coba Pak. usahakan hari Minggu sudah submit semuanya. Iya. Tapi kalau seumpama hari Minggu masih belum itu ada keringanan nggak, Pak? Belum terjadi kok. Kan diusahakan dulu kan? Iya, Pak. Iya. Jadi kalau sudah diusahakan tapi belum bisa, nggak apa-apa ya, Pak? Jadi kan belum usaha ini. Harus berusaha. Iya, Pak. Pokoknya boleh ya, Pak. Hah? Kalau sekarang sudah ngomong boleh itu ada niatan untuk sampai Rabu. Nah, maka itu sekarang jangan ada niatan sampai Rabu, tapi diusahakan Minggu selesai. Ya, Pak, diusahakan dulu. Insya Allah kalau memang kita semua udah bisa hari Minggu, nanti laporan ke Bapak gitu. Nanti kalau kita nggak tahu ke depannya gimana gitu, Pak. Tapi bahwa nama jurnal, link harus sudah ditulis di YouTube itu maksimal hari Minggu. Ya. Jadi hari Minggu itu sudah tidak boleh tulah-tuleh lagi jurnal yang mau dituju. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Penda. Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Cara mencari jurnal hukum itu tadi gimana ya, Pak? Osmi tadi mengikuti mulai awal apa enggak? Iya, Pak, mengikuti. Tapi kan yang saya tahu tadi cuma yang Sumatera Law itu tadi. Nah, kalau misalkan mencari yang lain itu bagaimana gitu, Pak? Apa kita harus men-scroll satu persatu apa gimana gitu, Pak? Ya, Terima kita kasih. mencari satu persatu, Osmi. Coba Ferdi ke Sinta tadi. Dari 1.600 tadi, kita cari satu persatu. Maka dari itu, semakin saudara segera mendapatkan dan menulis di grup, maka yang menulis pertama, misalkan Ferdi tadi kan menulis, saya Sumatera Law Review. Kalau sudah ditulis oleh Ferdi, maka yang bersangkutan ketika menemukan dalam waktu, menit, hari yang berbeda, itu sudah kalah duluan oleh Ferdi. Makanya harus ditulis di grup. Teman-teman kan seangkatan ada grup kan? Itu ditulis di grup. Kalau saya membacanya di YouTube. Intinya kalau di YouTube tidak boleh sama. Tapi kalau supaya tidak ada perbedaan, maka ya ditulis di grup angkatan 2018. 2018 kan? 19. Supaya lebih tua 19. gitu loh. Supaya lebih senior gitu loh. Jadi di grup angkatan 2019 itu ditulis nama-nama yang sudah menemukan jurnalnya. Sehingga kalau ada yang mau menulis lagi di samping ke jurnal itu, maka nggak boleh. Nanti kalau di Sinta 4 habis, dicari ke Sinta 5, atau Sinta 6, atau Sinta 3, atau Sinta 2. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti
kita bebas memilih untuk mau disinta apa aja Pak ya, kayak misalnya mau S2, nggak harus S4 gitu ya Pak ya, buat Oh, tidak nyari harus. jurnal yang kita pilih. Tidak harus, tapi Sinta 2 lebih berat. Peluang ditolak besar. Tapi kalau tulisannya bagus nggak apa-apa. Sinta 3, Sinta 2 peluang ditolak besar. Tapi kalau Sinta 3 masih oke lah Mas Ian. Kan dirimu teman-teman membawa nama saya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Kalau Sinta 5, Sinta 6 malah peluang untuk diterima lebih besar. Tapi kan Sinta 5, Sinta 6. Ada yang lain? Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, ketemu minggu depan. Dan kita pantau terkait dengan perkembangan di YouTube. Supaya saudara bisa selesai semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Waalaikumsalam Pak. Sama-sama.